Halo, pace bene, masih di Mea Culpa. Di sini ada beberapa pilihan bacaan sebenarnya dalam liturgi sabda dari perkawinan. Jadi dengan tema-tema yang beragam, ada tentang pujilah cinta, ada perjanjian setia, ada kebahagiaan. Nah, saya memilih bacaan pertama tentang rasa bersuka cita. Rasa bersuka cita dalam perkawinan, dalam membina rumah tangga. Kemudian ada banyak peristiwa suka, sedih, tetapi bersuka cita sesuatu yang lebih dalam, joyful, joy, bahagia itu sesuatu yang utama. Lalu bagaimana biar sampai ke sana? Saya mengambil bacaan. Di sini juga ada banyak pilihan sebenarnya tentang pujian cinta, tentang perjanjian setia, tentang kebahagiaan, tentang cinta yang mempersatukan. Lalu saya memilih tentang setia. Saya berpikir kesetiaan adalah kekuatan, berkomitmen membangun hubungan itu. Kesetiaan. Ada saatnya cinta itu redup. Cinta dari pihak kita manusia ya. Allah tetap mencintai kita, tetapi kita redup dalam membina cinta, memelihara cinta kepada pasangan, kepada anggota keluarga di rumah. Tetapi ketika kita setia, bahkan ketika cinta redup, perkawinan tetap terjaga. Itu di pikiranku. Maka saya mencoba melihat apa itu nilai-nilai kesetiaan. Saya temukan satu tulisan dari seorang OP, sebuah buku yang lama, Seruan Kristus Sepanjang Masa judulnya, ditulis oleh Gobert OP. Sebenarnya dia berbicara tentang kaul di sini, tapi dia katakan juga tentang perkawinan. Kamu tahu apa arti setia? Hatimu tidak terbagi. Dan jagalah itu agar tetap suci. Hati yang tidak terbagi. Lalu buku ini juga mengatakan bahwa dengan setia dalam hubungan tentang perkawinan, ia berkewajiban mengekang diri. Ada pengekangan diri atas banyak dorongan. Mungkin pengekangan diri itu berat, tetapi akan membawa kebahagiaan. Lalu saya coba lihat satu tulisan dari Johannes Maria Vianney dalam kumpulan khotbah-khotbahnya tentang ternyata kita perlu setia. Pertama-tama kita setia kepada Kristus kepada Allah, karena Kristus sendiri sudah lebih dulu setia mencintai kita dengan karya salibnya. Lalu supaya kita tetap terkoneksi dengan Dia, kita butuh berdoa. Kita butuh berdoa supaya kita sanggup untuk tetap setia. Maka saya mencoba menemukan satu tulisannya. Ketika kita mencoba setia, itu berarti kita berjuang menghadapi godaan-godaan kita, menghadapi cobaan-cobaan. Lalu apa kata Johannes Maria Vianney tentang cobaan? Kita semua cenderung berbuat dosa. Kita malas, tamak, mengumbar hawa nafsu, memuaskan kesenangan-kesenangan daging. Dan kecenderungan ini ada juga di antara suami istri. Kita ingin tahu segala sesuatu. Kita belajar segala sesuatu. Kita melihat segala sesuatu. Dan karena itu kita harus menjaga baik-baik pikiran kita, hati kita, serta perasaan kita. Ini ditulis oleh Johannes Maria Vianney sebagai katekesi tentang pencobaan. Lalu saya berpikir bahwa hidup berumah tangga tidak jauh dari pencobaan. Dan pencobaanlah yang membuat kita tergoda untuk meninggalkan kesetiaan, untuk tidak setia. Sementara bacaan yang saya ambil tentang setia. Sebab apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dari Matius 19 ayat 3-6. Nah,
ternyata kita punya kecenderungan untuk tidak setia karena ada banyak pencobaan. Kita malas, kita tamak, kita mengumbar hawa nafsu, memuaskan kesenangan-kesenangan daging. Maka karena itu kita harus menjaga baik-baik pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Karena ada banyak pintu yang bisa dipakai oleh setan untuk masuk. Ketika pasangan malas, ketika seseorang tamak, memuaskan kesenangan daging semata, menjadikan pasangan sebagai objek, sebagai pemuas semata, sebagai pembebas dari rasa tersesak. Ada kecenderungan itu, kita tidak memanusiakan pasangan kita. Maka kita butuh kekuatan dari Allah, memohon bantuan dari Dia supaya kita tidak jatuh dalam banyak pencobaan ini. Kalaupun ada pencobaan, kita tidak lepas dari kesetiaan. Lalu, apa kata Maria Vianney tentang doa? Doa adalah kewajiban di dunia yang membawa kita pada kebahagiaan di dunia ini juga, mengecap kebahagiaan surgawi di dunia. Persoalan mencair karena doa yang sungguh-sungguh. Nah, pencobaan membawa persoalan, dan persoalan akan mencair, menjadi gampang diatasi kalau kita berdoa. Doa membuat waktu berlalu begitu cepat. Membuat waktu berlalu begitu cepat, menyenangkan hati, hingga tidak menyadari waktu berlalu dan persoalan selesai. Nah, apa yang sering terjadi? Kita tidak menyadari bahwa doa itu amat penting. Sekalipun kita sering ke gereja, kita berdoa dalam gerak tubuh, tetapi kita tidak menyadari, mengetahui apa sebenarnya tujuan kita. Kita mau membebaskan pikiran kita di hadapan Allah dengan doa. Kalau kita berdoa, katanya kita merasakan kebahagiaan yang tidak dapat kita pahami. Begitu kata Yohanes Maria Vianney. Lalu saya mencoba mengaitkan dengan bacaan itu dari Matius 19 ayat 3 sampai 6. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya, supaya bisa tetap bersatu. Tentu dari pihak Allah ada cinta, tetapi dari pihak kita dituntut kesetiaan. Nah, kesetiaan berhadapan dengan banyak ujian dan pencobaan. Tapi kalau kita berhasil menghadapi pencobaan itu dan kita tetap setia, kita akan bersuka cita selalu. Sebagaimana dikatakan oleh bacaan pertama yang saya pilih, Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Begitu katanya. Tentu kita bisa bersukacita kalau kita tetap bersama dengan Dia dalam suka dan duka kita. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lihat, lakukanlah itu. Tentang sesuatu yang baik, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pesan Paulus. Pikirkanlah semua yang baik, supaya dengan itu semakin terarah kita pada kesetiaan, bukan pada terarah pada pencobaan. Kurang lebih begitu. Saya tidak tahu apakah cukup terang. Tentu disertai dengan contoh-contoh di tengah keluarga. 5 tahun pertama pasca perkawinan katanya ada krisis. Saya belum pernah kawin, tetapi saya pernah mengalami krisis pasca bergaul. Dan krisis terus ada. Dan saya yakin ketika saya gagal dalam perjalanan panggilan, itu terjadi ketika saya tidak berdoa. Sebuah bacaan dan Pak C.E. Beni.